Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukmanul Hakim dengan NIM 230605110078. Oke, pada video kali ini saya membuat video tentang hmm, pengerjaan UAS sistem terdistribusi yang diampu oleh Bapak Johan Erika. Oke, oke, ini demi Allah saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak mencatat teman. Kemudian soal-soal yang diberikan ada 10 soal sebagai berikut. Jelaskan pengertian dari sistem terdistribusi dan berikan contohnya. Oke, saya akan tampilkan PPT-nya terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu jelaskan apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sistem yang em, menawarkan solusi arsitektur atas keterbatasan fisik sistem terpusat atau sentralis. Jadi, terutama dalam aspek skalabilitas dan reliabilitas. Pentingnya sistem ini terletak pada kemampuannya melakukan horizontal scaling yang memungkinkan peningkatan kapasitas sistem secara elastis dengan menambahkan node baru tanpa perlu bergantung pada upgrade perangkat keras tunggal. Jadi seperti sistem yang berjalan dan bisa di skalabilitas atau diperbesar jangkauannya tanpa meningkatkan perangkat keras tunggal seperti database fisik. Itu tidak perlu untuk mengupgrade perangkat kerasnya yang terlalu mahal dan terbatas. Selain itu, arsitektur ini secara efektif menghilangkan risiko titik kegagalan tunggal, single point of failure. Nah, ini yang dimaksud dengan single point of failure itu ketika sistem tunggal tidak uh, yang tidak berjalan atau dapat dikatakan sebagai down server, maka sistemnya tidak bisa di-backup dengan sistem yang lain. Nah, itulah pentingnya sistem terdistribusi, yaitu dapat menghilangkan risiko titik kegagalan tunggal. Terus melakukan mekanisme redundansi dan toleransi kesalahan, sistem tetap dapat beroperasi dan melayani pengguna meskipun terjadi gangguan pada salah satu komponen. Nah, karena ada backup dari sistem yang lain gitu. Menjamin kontinuitas layanan high availability yang menjadi prasyarat vital bagi ekosistem digital modern. Nah, ini masih pertanyaan satu ya kan. Itu pentingnya tadi. Yang kedua yaitu pengertian sistem terdistribusi sendiri, yaitu merupakan sekumpulan komponen komputer yang saling terhubung. Jadi beberapa komputer yang saling terhubung, berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi seperti organisasi ya. Di dalamnya ada beberapa anggota organisasi yang saling bekerja sama dengan kepentingan yang sama juga gitu loh, tujuannya sama juga gitu. Seperti pengolahan data secara efisien dalam kerangka kerja ini, koordinator antar komponen dilakukan semata-mata melalui pertukaran pesan atau message spacing tanpa adanya memori bersama, shared memory dan jam global clock yang menuntut protokol sinkronisasi yang ketat dan kompleks. Lapisan perangkat lunak perantara atau middleware memegang peran vital dalam mengabstraksi heterogenitas platform perangkat keras dan sistem operasi, memberikan ilusi sistem tunggal, single system image kepada pengguna akhir dengan menyembunyikan kerumitan interaksi jaringan yang mendasarinya. Jadi, ketika kita menggunakan semisal Google Drive, terus habis itu Google Working Space, itu internet interaksi jaringan yang di belakangnya itu tidak dapat diketahui oleh penggunanya. Penggunanya hanya mengakses bagaimana interaksi antara pengguna dengan pengguna yang lain itu dapat saling tersinkronisasi ya kan. Semisal kita mengerjakan bekerja tugas kelompok ya kan, menggunakan Google Workspace yang dimana setiap penggunanya dapat mengetikkan sesuatu jika pengguna tersebut dapat atau memiliki akses terhadap file tersebut gitu. Nah, itulah pentingnya sistem terdistribusi. Selain itu, sistem ini dirancang secara khusus
untuk menangani konkurensi proses secara masif, di mana pengolahan konsistensi data dan integritas transaksi lintas node menjadi tantangan teknis utama untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersebar secara geografis dapat beroperasi secara harmonis, transparan, dan deterministik. Jadi semisal adanya konsistensi data dan integritas transaksi lintas node itu contohnya seperti mau transaksi antara pengguna bank. Nah, gimana caranya data tersebut ketika ditransfer dari pengguna A ke pengguna B, maka pengguna A itu tadi saldonya berkurang dan pengguna B saldonya bertambah. Nah, itu bagaimana cara mengatasi konsistensi data yang ada pada kedua node tersebut, pengguna A dan pengguna B pada server. Jadi servernya itu harus konsistensi data dan integritas transaksi lintas node-nya gimana itu merupakan tantangan teknis utama dalam menciptakan sistem terdistribusi. Oke. Nah, ini untuk contoh nyata sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu cloud computing, teknologi modern. Yang kedua yaitu sistem file terdistribusi. Itu contohnya penyimpanan data seperti tadi Google Drive, terus banyak lagi selain Google Drive juga. Yang ketiga itu e-commerce, perdagangan online. Nah, oke. Nah, terus yang soal kedua, mari kita lihat dulu. Sebut dan jelaskan tentang karakteristik sistem terdistribusi. Oke, sebut dan jelaskan karakteristik. Nah, karakteristik sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, heterogenitas, transparansi, skalabilitas yang mendukung efektivitas dan efisiensi operasional dalam teknologi modern. Nah, heterogenitas menuntut adanya standarisasi protokol dan penggunaan middleware yang mampu menjembatani perbedaan arsitektur perangkat keras serta sistem operasi yang beragam agar dapat interoperasi secara mulus. Contohnya ketika kita bekerja kelompok menggunakan Google Workspace, yang satunya itu menggunakan Linux, sistem operasi Linux, dan yang satunya menggunakan Windows, maka kita masih dapat bekerja sama karena adanya heterogenitas yang diterapkan oleh Google Workspace tersebut. Makanya bisa interoperasi antara sistem operasi. Ya, di sisi lain, konsep transparansi berperan fundamental dalam menyembunyikan kompleksitas pemisahan komponen, sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya lokal maupun remote dengan mekanisme yang seragam tanpa perlu menyadari letak fisik atau proses replikasi data yang terjadi di latar belakang. Nah, ini berhubungan dengan teknis yang terjadi pada latar belakang dan layar depan gitu. Itu operasinya secara transparansi. Jadi pengguna tidak perlu mengetahui data yang beroperasi di belakangnya itu bagaimana, nggak perlu gitu. Lebih lanjut, karakteristik skalabilitas ini memastikan bahwa sistem mampu mengakomodasi lonjakan beban kerja atau penambahan sumber daya secara proporsional tanpa mendegradasi performa secara signifikan. Oke, sementara. Nah, ini untuk skalabilitas itu kita bisa menambahkan um, server yang ketika pengguna yang mengakses sistem kita itu bertambah, sewaktu-waktu bertambah, kita bisa menambahkan servernya secara bertahap gitu. Jadi semisal penggunanya sekarang 1000, kita pakai server 2 gitu ya kan, backup sama utamanya. Nanti kalau semisal penggunanya udah 10.000, maka lambat waktu kita juga harus menambahkan servernya tanpa mengurangi lonjakan beban kerja atau penambahan sumber daya secara proporsional. Nah, itu yang um, itu ya karakteristiknya. Kemudian
Sementara aspek konkurensi menjamin konsistensi data tetap terjaga secara ketat meskipun sumber daya tersebut diakses dan dimodifikasi oleh berbagai proses secara simultan dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau konkurensi ini menjaga data agar um, tetap sama gitu loh antara servernya. Jadi misal server A dan server B itu tadi digunakan pada sistemnya, maka pastikan server A sama B itu datanya tetap sama gitu untuk menjaga konkurensinya. Oke, karakteristik utama sistem terdistribusi ini tadi yaitu heterogenitas, transparansi, skalabilitas, sama satunya itu konkurensi. Oke, yang pertanyaan 3 menyangkut arsitektur ini. Oke, sebut dan jelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Ini arsitektur utama yang pertama yaitu adalah client server, yang kedua peer to peer, yang ketiga multi tier. Nah, sebenarnya ini multi tier itu ya kita jelaskan client server dulu ya. Model ini memisahkan peran secara tegas, server menyediakan layanan data dan klien memintanya, kemudian adalah kontrol keamanan yang terpusat, namun resikonya seluruh sistem melambat jika server utama mengalami gangguan. Nah, ini contohnya seperti cloud kemarin, cloud server yang tiba-tiba down itu layanan yang dapat diakses menggunakan cloud seperti Canva, seperti ChatGPT itu kemarin tidak dapat diakses karena kita membutuhkan cloud untuk lintas ke server ChatGPT-nya gitu. Contohnya ya, itu merupakan arsitektur contoh dari arsitektur client server. Yang kedua yaitu peer to peer, menghapus peran server pusat sehingga setiap komputer memiliki kedudukan antara setara untuk meminta sekaligus menyediakan sumber daya. Arsitektur ini sangat mandiri dan tanpa banting karena tidak bergantung pada satu titik pusat. Nah, contoh dari peer to peer itu sendiri ketika kita menggunakan blockchain yang sudah diterapkan pada sistem Bitcoin dan ya sistem Bitcoin itu sudah itu menggunakan peer to peer. Jadi setiap penggunanya dapat kedudukan setara, tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Yang ketiga adalah multi tier, memecah aplikasi menjadi lapisan fisik terpisah seperti lapisan tampilan, bagian pemrosesan, penyimpanan data. Nah, ini untuk gambarnya sendiri di sini. Ini yang arsitektur client server, arsitektur peer to peer, ini arsitektur multi tier. Jadi dipisahkan antara logika pemrograman, presentasi atau UI-nya, dan yang ketiga adalah database-nya itu dipisahkan. Terus untuk kenapa harus dipisahkan? Yang pertama, untuk skalabilitas. Jika mau skalabilitas itu gampang untuk diskalability ya kan. Kemudian untuk efektif dan keefisienan sistem itu perlu multi tier karena untuk masa depan kita nggak tahu ya apakah kita mau update atau membiarkan sistem itu. Kalau ingin mengupdate maka seharusnya untuk mempermudah development itu menggunakan multi tier ini. Oke, pertanyaan 4 berkaitan dengan soket dan berikan contohnya. Oke. Nah, soket ini merupakan abstraksi perangkat lunak atau software abstraction yang bertindak sebagai titik akhir atau endpoint logis dalam komunikasi antar proses, inter-process communication, lintas jaringan komputer. Secara fundamental, soket menjembatani lapisan aplikasi user space dengan lapisan transport kernel space pada model OSI. Oke, model jaringan. Kemudian memungkinkan aplikasi untuk mengirim dan menerima data deskriptor file standar. Identitas sebuah soket dibentuk melalui pengikatan atau binding kombinasi alamat IP yang merepresentasikan lokasi host dan nomor port yang memetakan proses spesifik sehingga memungkinkan sistem operasi melakukan multiplexing lalu lintas jaringan dari berbagai layanan secara
simultan tanpa interferensi. Oke, contohnya contohnya ini contoh dari soket ini yang pertama yaitu pengguna HP WhatsApp ya kan. WhatsApp ini menggunakan soket TCP ya, transport control protocol. Nah, ini TCP umumnya digunakan pada data yang sensitif seperti pesan, email gitu ya, seperti pesan gitu ya, yang data yang sensitif gitu ya. Ini digunakan menggunakan TCP. Kenapa? Karena TCP ini mengirimkan data keseluruhan dulu, mengirimkan data keseluruhan ke server dan mengirimkan server pusat ke pengguna B itu harus sama gitu loh, tidak boleh berkurang, tidak ada yang kurang, harus sama. Semisal mengirimkan halo, hasilnya harus harus halo gitu. Nah, perbedaannya dengan UDP atau User Diagram Protocol ini, ketika kita main game ya kan, contohnya Mobile Legend ini seperti gambarnya. Nah, apakah kamu pernah mengalami lag? Nah, itu artinya kamu tidak dapat menerima dan mengirimkan apa yang kamu lakukan di dalam game ini secara sempurna. Jadi UDP itu tidak harus mengharuskan pesannya itu terkirimkan semua. Jadinya ada yang namanya lag dan ada namanya lag itu ya kan. Itu karena memakai protokol UDP. Nah, semisal game ini memakai TCP, maka em, ketika lag ini tidak akan bisa berjalan, maksudnya tidak akan berjalan dengan semestinya, maka dia akan mengecek satu-satu dulu gitu-gitu dan uh, berakibat fatal dalam game ini. Makanya ada yang dinamakan lagging dalam game-game multiplayer atau game-game online ya kan. Oke, kemudian ada pertanyaan kelima yaitu jelaskan tentang service oriented architecture dan sebutkan service dalam SOA. Oke, service oriented architecture adalah paradigma desain arsitektur perangkat lunak di mana komponen aplikasi disusun sebagai kumpulan layanan diskrit yang saling berkomunikasi melalui jaringan menggunakan protokol standar yang terdefinisi dengan baik. Secara operasional, SOA memfasilitasi interoperabilitas antar sistem yang heterogen dengan membungkus logika bisnis ke dalam unit-unit mandiri, loose coupling, sehingga memungkinkan suatu layanan untuk digunakan kembali oleh berbagai aplikasi berbeda tanpa memperdulikan bahasa pemrograman atau platform yang mendasarinya. Struktur ini seringkali dikoordinasikan melalui Enterprise Service Bus atau ESB atau antar muka pesan lainnya yang menjamin aliran data, efisiensi, serta meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem perusahaan dalam merespon perubahan kebutuhan bisnis yang dinamis. Oke, ini service dalam SOA. Contohnya, pertama yaitu fungsional service atau business service. Fungsi bisnis inti, contoh hitung pajak, proses pesanan, ya kan, verifikasi pelanggan. Terus yang kedua ada enterprise services, umum lintas departemen, contoh manajemen identitas karyawan, layanan email korporat. Yang ketiga adalah application services, itu satu aplikasi pengontrol alur kerja UI atau user interface. Kemudian yang empat infrastruktur services, utility service, teknis non bisnis pendukung aplikasi ada contohnya logging, authentication, keamanan atau exception handling. Nah, yang pertanyaan keenam ini berkaitan dengan konsep web service atau REST, Representational State Transfer. Oke, ini merupakan gaya arsitektur sistem terdistribusi yang memperlakukan setiap entitas data sebagai resource atau sumber daya yang dapat diakses melalui URI Unix atau ya URI Uniform Resource Identifier. Oke, di mana interaksi pengelolaan data dilakukan menggunakan metode standar protokol HTTP seperti GET untuk menangkap atau mengfetch data, POST untuk mengupload atau mengirimkan data, PUT untuk mengubah data,
dan delete untuk menghapus data. Nah, itu merupakan salah satu metode yang digunakan biasanya untuk protokol RESTful. Keunggulan utama arsitektur ini terletak pada prinsip stateless. Jadi, yang mengharuskan setiap permintaan dari klien memuat seluruh informasi yang dibutuhkan secara mandiri tanpa bergantung pada sesi yang disimpan di server. Nah, ini stateless, sehingga menciptakan sistem yang sangat scalable, ringan, dan mudah dikelola. Dengan format pertukaran data yang umumnya menggunakan JSON atau JavaScript Object Notation, jadi bentuknya itu seperti objek-objek yang bentuknya itu objek yang di dalamnya itu ada kumpulan data-data yang dapat diakses melalui URI tadi, serta pemisahan tanggung jawab yang tegas antara sisi klien dan servernya. Nah, REST menawarkan fleksibilitas tinggi yang memungkinkan integrasi mulus antara berbagai aplikasi web dan seluler dalam ekosistem digital modern. Nah, sekarang masuk ke kriptografi. Kriptografi merupakan fondasi keamanan informasi modern yang memadukan ilmu matematika dan seni penyandian untuk melindungi kerahasiaan serta integritas data melalui transformasi informasi yang kompleks. Proses intinya berpusat pada mekanisme enkripsi yang mengubah data asli atau plain text-nya tadi menjadi sandi acak atau ciphertext, namanya ciphertext, agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, yang ingin menyalahgunakan, ya kan? Serta deskripsi yang berfungsi mengembalikan ke bentuk semula menggunakan kunci spesifik. Nah, terdapat dua kriptografi yang dapat kita kategorikan. Yang pertama yaitu symmetric kriptografi dan asymmetric kriptografi. Oke, yang pertama enkripsi simetris. Satu kunci rahasia yang sama atau shared key. Nah, contohnya ini pada gambar ini ya kan. Secret key-nya untuk men-secret ketika men-secret ya kan. Dan untuk membukanya menggunakan kunci yang sama juga yang disebut dengan shared key atau kunci yang dibagikan. Dipegang oleh pengirim dan penerima untuk melakukan proses penguncian enkripsi maupun pembukaan deskripsi data. Oke, jadi untuk melakukan enkripsi dan decryption itu menggunakan kunci yang sama yang bernama shared key. Sebuah metode yang menawarkan kecepatan komputasi tinggi, namun memiliki resiko keamanan besar saat kunci tersebut harus dipertukarkan di awal. Oke. Yang kedua, yaitu jenis yang kedua, enkripsi asimetris. Nah, untuk enkripsi asimetris itu mempunyai dua kunci yang berbeda untuk encryption dan decryption. Jadi dua kunci yang berbeda yang digunakan pada enkripsi ini. Nah, sistem menggunakan sepasang kunci matematik yang berbeda. Pengirim menggunakan public key, kunci umum milik penerima untuk mengunci pesan, ibarat siapa saja boleh memasukkan surat ke dalam kotak pos, dan pesan tersebut hanya bisa dibuka menggunakan private key, ya kan? Jadi ada namanya public key untuk mengenkripsi data, dan untuk menggunakan apa ya? Untuk membuka kembali itu menggunakan private key, kunci pribadi unik yang dibuka erat oleh penerima. Nah, yang ketiga itu adalah replikasi dan sebutkan contoh replikasi. Nah, replikasi ini sangat krusial dalam sistem basis data atau database. Kenapa krusial? Karena ketika kita tidak mereplikasi data yang ada pada server utama, ya kan, pada server utama ke server cadangan atau backup, jika terjadi kegagalan perangkat keras pada satu titik, sistem tetap dapat beroperasi tanpa henti menggunakan salinan yang tersedia. Jadi, misal server A ini tadi down, maka akan di backup dengan server B dan dan masih berjalan dengan semestinya gitu. Nah, itu replikasi. Oke. Jadi intinya itu melibatkan penyalinan data serta pemilihan data yang sama di beberapa node atau lokasi server berbeda untuk menjamin ketersediaan tinggi high availability dan toleransi kesalahan fault tolerance. Jadi me, apa ya menyedia, menyediakan server dengan
dengan high availability, selalu tersedia meskipun ada beberapa server yang down atau tidak berjalan. Itu makanya di-backup dengan server yang lain. Nah, ini 3 contoh dari pengaplikasian implikasi dari replikasi. Yang pertama replikasi sinkron, yang kedua replikasi asinkron, dan replikasi master slave. Nah, kalau sinkron ini berarti menunggu dulu acknowledgement-nya baru nanti direplikasi. Jadi intinya kalau sinkron itu menunggu dulu konfirmasi di um, apa ya? Konfirmasi dari sumber ke tujuan, kalau disetujui ya udah acknowledgement-nya baru nanti di backup. Tapi replikasi asinkron ini enggak, dia langsung mengirimkan terus menunggu dulu, tidak menunggu ACK, cepat tapi berisiko kehilangan data ya tadi ya. Kemudian kalau asinkron gitu. Kalau replikasi master slave ini menangani semua penulisan data direplikasi ke slave, sinkron dan atau asinkron. Slave melayani pembacaan. Ini seperti master ini, kalau di master slave ini master ini berperan sebagai apa ya, pengedit, penghapus, dan lain sebagainya. Pokoknya itu manajemen datanya itu di master. Tapi slave-slave-nya ini tugasnya hanya menyediakan data untuk yang menyediakan data kepada kliennya gitu. Jadi nggak seperti master. Master bisa mengubah, mengelola dan sebagainya. Itu. Oke, kemudian pertanyaan yang 9 itu berkaitan dengan penamaan domain. Nah, penamaan domain ini sistem pengelamatan hierarkis yang dirancang untuk menerjemahkan alamat IP numerik yang kompleks seperti 92.0.2.1 menjadi label teks yang mudah diingat. Ini seperti Google. Nah, Google tuh ada IP-nya. Ketika kita itu mengakses google.com, sebenarnya itu yang kita akses di belakangnya itu merupakan IP-nya. Nah, kenapa kita harus penamaan domain untuk mudah diingat dan dibaca oleh manusia seperti tadi google.com. Nah, kalau google.com itu diakses dengan IP-nya, maka manusia itu lebih mudah lupa untuk mengingat angka daripada sebuah kalimat atau kata ya. Makanya diperlukan sebuah penamaan domain. Nah, itulah domain system yang profesi layaknya buku teleport digital raksasa itu. Nah, secara struktural nama domain disusun berdasarkan tingkatan hierarki terbalik yang dibaca dari kanan ke kiri. Jadi google.com. Nah, itu kita baca dari kanan ke kiri. Jadi dari com-nya dulu ya kan. Bagian paling kanan disebut top level domain. Yang contohnya itu .com, .id, .co.id, um, dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian yang menunjukkan kategori atau yurisdiksi situs tersebut. Yurisdiksi itu di mana gitu loh. Kayak .id kan berarti domainnya berada di wilayah Indonesia gitu. Di sebelah kirinya terdapat yang namanya second level domain atau SLD. Yaitu contohnya tadi Google ya kan. Itu namanya SLD. Jadi ada TLD sama SLD yang merupakan identitas unik atau nama merek yang dipilih oleh pemilik, misalnya Google dalam google.com. Struktural ini dapat diperluas lagi dengan subdomain di bagian paling kiri, yaitu namanya subdomain. Jadi ada TLD yaitu .com, terus SLD yaitu second level domain, yang ketiga adalah subdomain. Contohnya yaitu mail.google.com. Nah, mail ini berarti ini menandakan bahwa mail ini adalah punya Google gitu, untuk mengarahkan lalu lintas ke layanan atau divisi spesifik dalam suatu organisasi. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu berkaitan dengan NTP atau Network Time Protocol. Nah, ini sinkronisasi pada NTP adalah mekanisme protokol jaringan yang dirancang untuk menyelaraskan waktu sistem. Nah, jadi ketika kita konfigurasi suatu sistem, maka kita harus mengkonfigurasi NTP-nya terlebih dahulu.
ini di waktu semisal ini waktu Jakarta atau GMT plus 7 atau WIB gitu kan. Maka kita harus mengubahnya dari jam UTC, yaitu UTC atau Coordinated Universal Time, diubah menjadi waktu pada lokal kita, yaitu GMT plus 7 kalau WIB ya kan. Tantangan utama dalam sinkronisasi ini bukanlah sekedar bertanya jam berapa, melainkan mengatasi latensi jaringan. Jadi, jeda waktu pengiriman data yang tidak menentu. NTP menggunakan algoritma cerdas untuk menghitung durasi perjalanan paket data bolak-balik, sehingga bisa mengoreksi selisih waktu tersebut hingga akurasi sepersekian milidetik. Replikasi database dan kriptografi yang tadi kita bahas, NTP adalah syarat wajib bagi keduanya. Replikasi master slave akan gagal jika jam antar server tidak sinkron, data transaksi bisa berantakan, dan sertifikat keamanan SSL atau TLS Secure Socket Layer atau yang namanya Transport Layer Transport Layer Secure akan ditolak jika jam sistem tidak valid. Makanya diperlukan konfigurasi yang mendalam dan sama NTP yang sama pada kedua server atau pada beberapa server jika ingin replikasi database dan kriptografi berjalan dengan yang diinginkan gitu. Oke, sekian dari video saya untuk tugas UAS, untuk tugas akhir semester. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan pengertian terkait dengan soal-soal yang saya berikan, soal-soal yang diberikan oleh beliau, Bapak Johan, maka mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.